Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabiun. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku penguji utama. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Arapani MPD selaku ketua penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku sekretaris penguji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih bisa dikumpulkan sehingga dapat menyaksikan video ujian skripsi yang akan penyaji sampaikan. Baiklah Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Victor Dinata, nomor pokok mahasiswa 17130530068. Mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan ilmu pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Baiklah Bapak Ibu dosen yang saya hormati, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Hubungan Peran Orang Tua dan Kesiapan Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama adalah abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini yaitu ex post facto korelasi. Populasi berjumlah 118 orang peserta didik dan sampel berjumlah 54 orang peserta didik dengan menggunakan teknik probability sampling. Instrumen pengumpulan data berupa angket dengan skala Likert yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,515 berada pada taraf cukup kuat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, berikut ini identifikasi masalah yang didapatkan. Yang pertama, terdapat orang tua peserta didik yang kurang berperan dalam pembelajaran ketika di rumah. Yang kedua, terdapat kesiapan belajar yang kurang optimal dari peserta didik. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap kesiapan belajar peserta didik. Yang keempat, peserta didik kurang menyukai mata pelajaran matematika karena banyak mengusung unsur logika. Yang kelima, terdapat hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 yang belum mencapai KKM. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan kesiapan belajar peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat? Dan yang keempat, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat? Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup ilmu penelitian. Yang kedua, ruang lingkup subjek penelitian. Yang ketiga, ruang lingkup objek penelitian. Yang keempat, ruang lingkup tempat penelitian. Dan yang kelima, ruang lingkup waktu penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat yang dilaksanakan adalah hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas yang dilaksanakan adalah peran orang tua selaku variabel X1 dan kesiapan belajar selaku variabel X2. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kuesioner. Dan yang keempat, studi dokumentasi.
Hasil uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Februari tahun 2021. Responden uji coba instrumen berjumlah 23 orang peserta didik, kelas 5, Sekolah Dasar Negeri 7 Metro Barat. Uji validitas reliabilitas X1 dan X2. Validitas X1, peran orang tua. Terdapat 40 pertanyaan yang diajukan dengan 24 pertanyaan valid. Validitas reliabilitas X1. Dihitung dari rumus product moment didapatkan R-tabel sebesar 0,413 dari jumlah banyaknya responden. Kemudian diperoleh R11 sebesar 0,878 dari rumus alpha Cronbach dan R-tabel sebesar 0,423 diperoleh dari DK sama dengan N-1 yaitu 23-1 sama dengan 22. Sehingga diperoleh R-tabel sebesar 0,423. Dilihat dari tabel product moment. Selanjutnya validitas X2, kesiapan belajar. Terdapat 40 pertanyaan yang diajukan dengan 24 pertanyaan yang valid. Validitas reliabilitas X2. Dihitung dari rumus product moment didapatkan R-tabel sebesar 0,413 dari jumlah banyaknya responden. Kemudian diperoleh R11 sebesar 0,893 dari rumus alpha Cronbach dan R-tabel sebesar 0,423 diperoleh dari DK sama dengan N-1 yaitu 23-1 sama dengan 22 sehingga diperoleh R-tabel sebesar 0,423 dilihat dari tabel product moment. Sesuai dengan kaidah validitas dan reliabilitas, apabila R hitung lebih besar dari R-tabel, maka dapat dikatakan validitas dan reliable. Proses pelaksanaan penelitian. Ada 3. Yang pertama persiapan penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga pengambilan data penelitian. Selanjutnya, data variabel penelitian. Yang pertama, data hasil belajar matematika. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel hasil belajar matematika yaitu sebesar 3. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk diagram hasil belajar matematika. Berdasarkan histogram tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval. Frekuensi terendah terletak pada kelas interval 59 sampai 61 yaitu sebanyak 5 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 77 sampai 80 yakni sebanyak 5 orang peserta didik. Selanjutnya data peran orang tua. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel peran orang tua yaitu sebesar 7. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk diagram peran orang tua. Berdasarkan histogram tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval. Frekuensi terendah terletak pada kelas interval 91 sampai 96 yakni sebanyak 3 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 70 sampai 76 yakni sebanyak 14 orang peserta didik. Selanjutnya, data kesiapan belajar X2. Hasil perhitungan panjang kelas interval variabel kesiapan belajar yaitu sebesar 6. Berikut meneliti sajikan dalam bentuk diagram kesiapan belajar. Berdasarkan histogram tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval, frekuensi terendah terletak pada kelas interval 51 sampai 56 yakni sebanyak 4 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terletak pada interval 97 sampai 90 yakni sebanyak 5 orang peserta didik. Uji normalitas. Uji normalitas X1, X2, dan Y digunakan rumus Chi kuadrat. Normalitas X1 sebesar 3,478, normalitas X2 sebesar 5,016, normalitas Y sebesar 4,904. Dengan X tabel sebesar 12,592. Diperoleh dari DK sama dengan NK-1 sama dengan K adalah 7 min 1 sama dengan 6. Dilihat dari tabel Chi kuadrat, sehingga diperoleh X tabel 12,592. Berdasarkan kaidah uji normalitas, apabila X hitung lebih kecil daripada X tabel, maka variabel X1, X2, dan Y dapat dikatakan berdistribusi normal.
Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas digunakan dengan rumus uji F, sehingga didapatkan F hitung untuk X1Y sebesar 0,83 dan F tabel 1,96. F tabel diperoleh dari DK pembilang, yakni K-2, dan DK penyebut, yakni N-K, dengan pembahasan yaitu 31-2 sama dengan 29, dan 54-31 sama dengan 23. Dengan taraf kesalahan 5%, maka diperoleh F tabel sebesar 1,96. Kemudian, untuk F hitung X2Y sebesar 0,63 dan F tabel sebesar 1,91. F tabel diperoleh dari DK pembilang, yaitu 26 kurang 2 sama dengan 24. DK penyebut, yaitu 54 dikurang 26 sama dengan 28. Dengan taraf kesalahan 5%, maka diperoleh F tabel sebesar 1,91. Berdasarkan kaidah linearitas, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dikatakan berpola linier. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama yaitu hubungan peran orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5. Yang pertama, nilai koefisien korelasi. Hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel Y sebesar 0,449 diperoleh dari rumus produk momen, persentase koefisien determinan, persentase kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 20,19%. Diperoleh dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X1 dan Y. Yang kedua, pengujian hipotesis mengenai hubungan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5. Yang pertama, nilai koefisien korelasi. Hasil koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,417 diperoleh dari rumus produk momen. Persentase koefisien determinan, persentase kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 17,36%. Diperoleh dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X2 dan Y. Hasil uji hipotesis yang ketiga, pengujian hipotesis yang ketiga, yakni hubungan peran orang tua dan kesiapan belajar. Nilai koefisien korelasi, hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel X2 sebesar 0,418. Yang kedua, persentase koefisien determinan. Persentase kontribusi variabel X1 terhadap variabel X2 sebesar 17,51%. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X1 dan X2. Selanjutnya, hasil uji hipotesis, pengujian hipotesis yang keempat, yaitu hubungan peran orang tua dan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5. Didapat nilai koefisien korelasi, hasil koefisien korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y sebesar 0,515. Kemudian, yang kedua, persentase koefisien determinan. Persentase kontribusi variabel X1 dan X2 terdapat variabel Y sebesar 26,53%. Diperoleh dari rumus KD sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Selanjutnya, mencari nilai kebermaknaan atau kesignifikanan. Nilai kebermaknaan atau kesignifikanan sebesar F hitung, yaitu 9,21, lebih besar dari F tabel, yaitu 3,18. F tabel diperoleh dari DK pembilang sama dengan 2, DK penyebut sama dengan N-2 min 1 sama dengan 54 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 51. Dikonsultasikan ke tabel, sehingga didapatlah F tabel sama dengan 3,18. Berdasarkan kaidah pengujian hipotesis, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, hubungan peran orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik.
Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Pada umumnya, banyak yang berpendapat bahwa peserta didik yang memiliki hasil belajar yang tinggi disebabkan oleh kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Tidak hanya kecerdasan intelektual yang tinggi, namun juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu salah satunya adalah peran orang tua. Pada pelaksanaan pembelajaran seperti sekarang ini, orang tua memiliki peranan penting dalam keberlangsungan proses belajar di rumah. Terlebih saat ini pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah, sehingga orang tua selaku orang dewasa di rumah yang bertanggung jawab atas proses belajar anak. Hero dan Sni tahun 2018 halaman 130 menyatakan bahwa orang tua merupakan wadah pendidikan atau sekolah yang pertama dan utama bagi anak. Sehingga dalam hubungan dengan dunia pendidikan, orang tua adalah salah satu sekolah informal. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nia Cahyati dan Rita Kusuma tahun 2020 dengan judul Peran Orang Tua dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Saat Pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa peran orang tua selama proses pembelajaran study at home ditunjukkan dengan adanya rumusan hipotesis yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5, Sekolah Dasar Negeri Gus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Selanjutnya, hubungan kesiapan belajar dengan hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, di mana peserta didik belajar dari rumah dengan menggunakan media online, dapat diperlukan kesiapan dalam belajar bagi peserta didik di usia sekolah dasar. Kesiapan dalam belajar sangat diperlukan guna memengaruhi dan merangsang stimulus dalam diri peserta didik terhadap hasil belajar yang optimal. Karena kesiapan sendiri meliputi banyak hal yang perlu diperhatikan dan diutamakan. Selama itu tahun 2015, halaman 113 menjelaskan 3 hal yang dapat memberikan dampak pada kesiapan belajar peserta didik, antara lain: A. Kondisi mental, emosional, dan fisik. B. Kebutuhan tujuan dan motif. C. Pengetahuan, keterampilan, serta informasi lain yang sudah dipelajari. Hal ini relevan dengan penelitian dilakukan oleh Wiroyogo Minarto tahun 2018 dengan judul Hubungan Kesiapan Belajar, Manajemen Waktu, Kecemasan, dan Mengerjakan Tes, dan hasil belajar mata pelajaran teknik listrik dasar otomotif peserta didik SMK, menunjukkan adanya hubungan positif dan yang signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Selanjutnya, hubungan peran orang tua dan kesiapan belajar. Terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar. Peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Sesuai dengan pendapat Ida Bagus dan kawan-kawan, tahun 2020 halaman 19, peran orang tua sebagai bentuk pendampingan dalam kegiatan belajar adalah sebagai motivator, fasilitator, pengawas, dan juga evaluator. Suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak agar dapat mencapai kedewasaan di masa mendatang. Selanjutnya, menurut Nasution tahun 2010 halaman 179, kesiapan belajar merupakan kondisi seseorang merasa siap dalam hal sikap maupun perlengkapan belajar ketika akan memulai kegiatan belajar. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya hubungan peran orang tua dan tingkat kesiapan belajar dari peserta didik agar proses pembelajaran berjalan secara optimal. Selanjutnya, hubungan peran orang tua dan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik. Menurut Munadi dan Rusman tahun 2012 halaman 124, faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor internal seperti kebiasaan belajar dan kondisi fisik, serta kesehatan sangat berpengaruh pada pembelajaran peserta didik, yang mana juga akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Faktor dari lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Lingkungan masyarakat yang baik akan membentuk karakter peserta didik yang baik, sedangkan lingkungan masyarakat yang buruk akan berdampak sebaliknya. Hasil belajar merupakan luaran dari serangkaian proses pembelajaran yang telah dilakukan. Peran orang tua merupakan bagian dari faktor eksternal yang memengaruhi hasil belajar peserta didik. Hal ini relevan dengan penelitian Wulan Ratnaningrum tahun 2016 dengan judul Pengaruh Peran Orang Tua dan Pola Asuh Orang Tua terhadap hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bogor Barat. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan peran orang tua terhadap hasil belajar PKN peserta didik. Relevan juga dengan penelitian Kurniati, Yohanes Bahari, dan Gusti Bujang pada tahun 2015 dengan judul Hubungan Kesiapan Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik di SMA,
menyimpulkan bahwa adanya korelasi yang positif antara kesiapan belajar dengan hasil belajar sosiologi kelas 11 IPS SMA negeri. Artinya semakin tinggi kesiapan belajar peserta didik dalam belajar, semakin tinggi pula hasil yang akan dicapai peserta didik. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun demikian memiliki keterbatasan peneliti. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu peran orang tua dan kesiapan belajar, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, hasil pengambilan data dalam pengisian kuesioner atau angket. Terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami pernyataan yang terdapat dalam angket. Bahkan beberapa peserta didik tidak serius mengerjakannya. Selanjutnya, ada kesulitan dalam pengisian kuesioner dan pengambilan data dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara daring dan pengambilan data dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form. Pada saat uji instrumen dan dengan cara manual untuk sekolah dasar yang dijadikan penelitian. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data secara manual memerlukan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara online atau menggunakan Google Form, dikarenakan menyesuaikan jadwal pengumpulan tugas belajar peserta didik ke sekolah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meto Barat. Kesimpulan tersebut diketahui berdasarkan dari hasil analisis data sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meto Barat. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,449 dengan kontribusi variabel sebesar 20,16% berada pada kriteria cukup kuat. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meto Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,417 dengan kontribusi variabel sebesar 17,38%, berada pada kriteria cukup kuat. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meto Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,418 dengan kontribusi variabel sebesar 17,47%, berada pada kriteria cukup kuat. Selanjutnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dan kesiapan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Meto Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,515 dengan kontribusi variabel sebesar 26,52%, berada pada kriteria cukup kuat. Saran, yang pertama untuk peserta didik, yang kedua untuk orang tua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat sekolah, dan yang kelima peneliti selanjutnya. Cukup, demikian yang dapat peneliti sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang pas. Peneliti akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.